akan melayani di tempat ini Bapak Pendeta Aron Raja Kutu Pinang Borus. Biarlah acara ini Tuhan boleh berjalan dengan baik dan boleh memberikan berkat sukacita bagi kedua hamba Tuhan ini, memberikan motivasi semangat yang baik. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan menyambut firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita bernyanyi dari nomor 174 ayat 1 sampai 3. Engkaulah yang Maha Kasih, ya Raja kami yang ilahi, sumber berkat, sumber rahmat, kepala gereja, dan sumber kehidupan kami. Pada kesempatan ini Tuhan, dalam acara serah terima jabatan pimpinan jemaat GMI Medan Timur antara Bapak Pendeta Jimmy Manur terhadap Bapak Pendeta Aron Raja Kutu disaksikan oleh para majelis gereja Tuhan di tempat ini. Namun sebelumnya kami hendak mendengarkan satu bagian dari firman Tuhan. Biarlah apa yang menjadi warisan di tengah-tengah gereja Metodis kami boleh mensyukurinya dan juga meneruskannya menjadi sebuah tradisi dan warisan yang indah demi kemajuan di tengah-tengah gereja, demi kemuliaan Tuhan, dan kami boleh menjadi alat yang mulia di tangan. Kami serahkan pemberitaan firman Tuhan ini ke dalam tangan kuasa-Mu ya Bapa, dalam nama Putra-Mu Yesus kami berdoa. Amin. Salam bagi kita sekalian Bapak Ibu dikasih Tuhan. Saya akan mengambil satu bagian firman Tuhan yang menjadi renungan kita secara singkat pada ibadah serah terima jabatan pada sore hari yang berbahagia ini. Saya ambil dari Matius 28 ayat yang ke-18 hingga 20. Demikian firman Tuhan. Yesus mendekati mereka dan berkata,
Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah segala bangsa murid, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Sampai demikian jauh firman Tuhan yang menjadi renungan kita dalam kesempatan ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, terlebih kedua hamba Tuhan, Bapak Pendeta Manurung dan Brother Teguh, tradisi perpindahan, adanya mutasi di tengah-tengah gereja kita bukanlah hal yang baru, tetapi menjadi sebuah warisan yang sudah begitu lama kita adopsi, karena memang kita mengadopsi sistem sending pastor. Dan juga ketika kita ditabalkan, ditahbiskan menjadi seorang pendeta, juga di sana kita mengucapkan janji itu, janji setia terhadap kemanapun, dimanapun, dalam keadaan yang bagaimanapun, siap untuk melayani kapan saja untuk kemuliaan Tuhan. Pada kesempatan ini firman Tuhan berbicara kepada kita, itu juga menjadi sebuah amanat agung, sebuah perintah yang terbesar kepada para murid pada waktu itu. Ketika Tuhan Yesus setelah kebangkitannya, setelah kemenangannya, sebelum dia naik ke surga, maka dia memperlengkapi muridnya dengan sebuah perintah agung, amanat agung, yaitu menjadi perpanjangan tangan daripada Tuhan. Dan karena kepada Tuhan telah diberikan segala kuasa baik di surga dan di bumi, maka dia memperlengkapi muridnya dengan rohnya yang kudus. Dan murid itu diberikan amanah supaya memberitakan Injil Tuhan kemanapun sampai ke ujung bumi. Tidak ada batasan suku, tidak ada batasan ruang atau daerah atau wilayah, tetapi sampai ke ujung-ujung bumi. Satu hal yang menjadi sebuah hal yang indah bagi setiap orang yang melakukan amanat agung, dikatakan bahwa penyertaan Tuhan itu bukan hanya terjadi di suatu tempat, bukan hanya terjadi pada satu kurun waktu tertentu, tapi sampai kepada kesudahan zaman, sampai kepada akhir zaman. Kita aminkan Bapak Raja Tuku kemarin di distrik 1 dan sekarang dimutasi ke Medan, distrik 2. Tuhan di distrik 1 dan Tuhan di distrik 2 itu sama. Demikian juga dengan Bapak Manur beserta dengan Ibu Guru Purba dimutasi dari distrik 2 ke distrik 10. Distrik 10 daerah Padang Sidempuan ya. Maka tetap kita mengandalkan Tuhan yang sama. Dan penyertaan Tuhan itu tidak akan berubah. Seperti firman Tuhan katakan di dalam kitab Yesaya pasal, saya ulangi, seperti kitab Yeremia katakan dalam pasal yang 29 ayat 11, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padamu mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Kita percaya kemanapun kita ditempatkan, kemanapun kita diutus oleh Tuhan, berarti kita di sana dibutuhkan untuk sebuah pekerjaan yang besar. Maka kuncinya, aminkan bahwa penyertaan Tuhan itu adalah dari kekal hingga kekal sampai kepada kesudahan zaman. Yang penting kata kuncinya, mengandalkan kuasa daripada Tuhan. Firman Tuhan katakan dalam kitab Yesaya pasal yang ke-50 ini, sebab rancangan bukanlah rancangan
Jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalan, dan rancanganmu dari rancanganmu. Maka serahkanlah supaya rancangan Tuhan yang terjadi di hidup kita. Tuhan memberkati, memperlengkapi, dan mampukan kita dimanapun kita ditempatkan dan dipercayakan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga akan firman yang boleh kami dengar pada kesempatan ini. Hidup kami hanya kami sandarkan dalam tangan kuasa Tuhan. Ketika Tuhan memanggil kami menjadi anak yang mulia di tangan, maka biarlah Roh-Mu yang kudus yang memampukan. Tanpa Roh Tuhan kami tidak akan mampu melakukan pekerjaan apapun, tidak akan mampu membawa beban yang Tuhan letakkan di pundak. Tetapi dengan pertolongan Tuhan, kami boleh kuat, kami boleh mampu dan mengerjakan apa yang berkenan kepada-Mu. Bapa, kami mau berdoa untuk hamba-Mu yang Tuhan utus ke tempat ini dari distrik sana, Bapak Pendeta Aron Raja Tuhan. Biarlah Tuhan memperlengkapi dengan kuat kuasa Roh-Mu yang kudus nantinya untuk boleh menjadi pimpinan jemaat, menjadi gembala di tengah-tengah GMI Medan Timur. Dengan dukungan seluruh majelis dan segenap jemaat, maka boleh melakukan hal-hal yang indah demi kemajuan jemaat di tempat ini untuk kemuliaan Tuhan dan berkat bagi semua orang di tempat ini. Berkati dia bersama dengan keluarga agar senantiasa beroleh kekuatan yang baru. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu Bapak Pendeta Zimmi Manur dan Ibu Purba. Biarlah Tuhan kiranya yang menyertai memberkati ketika dimutasi ke distrik 10 GMI wilayah 1 daerah Padang Sedempur. Kami percaya di mana ketika Tuhan yang menempatkan, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan, tetapi akan memperlengkapi, memampukan sehingga beroleh kekuatan yang baru, melakukan pekerjaan yang besar dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan untuk acara berikutnya dalam serah terima jabatan pada kesempatan ini dalam tangan kuasa, dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baiklah Bapak Ibu, sudah tiba saatnya untuk masuk kepada acara serah terima jabatan. Dan di sini juga sudah ada laporan konferensi resort terakhir. Saya pikir beserta dengan laporan keuangan di sini sudah ada. Saya pikir nanti di berkas sertijab dan program. Namun karena konferensi resort kita sudah dekat juga di distrik 2, supaya nanti pendeta yang baru ini harus cepat gerak untuk rapat majelis. Kalau tidak memungkinkan konferensi jemaat, paling tidak di rapat majelis untuk merapatkan program kerja tahun pelayanan 2020-2021. Karena di November itu sudah konferensi resort, kami sudah menyusun jadwal konferensi resort, itu arahan dari Bapak DS. Baik, saya akan bahas terlebih dahulu satu saja, nanti sampai kepada penandatanganan, baru nanti yang akan kami panggilkan untuk melakukan penandatanganan. Gereja Metodis Indonesia dalam persekutuan gereja-gereja di Indonesia, Jemaat Perdamaian Resort Medan Timur. Berita acara serah terima jabatan nomor 58/BA GMI P /10/2020 sesuai dengan keputusan konferensi tahunan ke-75 GMI wilayah 1 tahun 2020 tentang penetapan dan penempatan jabatan di Gereja Metodis Indonesia wilayah 1. Maka pada hari ini Jumat tanggal 23 Oktober 2020 bertempat di GMI Perdamaian Medan Timur, Jalan Tajuan nomor 14 Medan, diadakan serah terima jabatan antara 1.
Nama Pendeta Jimmy Manurung STHMI, alamat Jalan Daguan nomor 114, jabatan pimpinan Jemaat GMI Perdamaian Resort Medan Timur. Selanjutnya untuk nama pribadi dan perorangan dalam jabatannya masing-masing disebut sebagai pihak pertama. Yang kedua, nama Pendeta Aaron M. Raja Lubuk STH, alamat Jalan Pasar Besar Seturai, jabatan lama pimpinan Jemaat GMI Maranatha Seturai. Untuk selanjutnya nama pribadi dan perorangan dalam jabatannya disebut sebagai pihak kedua. Kedua belah pihak telah melaksanakan serah terima jabatan sebagai pimpinan jemaat dengan ketentuan sebagai berikut. 1. Pihak pertama dengan ini menyerahkan jabatan sebagai pimpinan jemaat kepada pihak kedua. 2. Pihak kedua dengan ini menerima jabatan pimpinan jemaat dari pihak pertama. 3. Dalam berita acara ini pihak pertama melampirkan laporan konferensi resort terakhir, yaitu pada bulan April 2020 yang lalu, dan laporan keuangan Juli sampai dengan September 2020 kepada pihak kedua. 4. Berita acara ini dilaksanakan di hadapan majelis jemaat serta pimpinan distrik 2 GMI wilayah 1, dalam hal ini saya sebagai pelaksana tugas. 5. Sejak berita acara ini ditandatangani dan diserah terimakan, maka seluruh tugas dan tanggung jawab pihak pertama dilimpahkan kepada pihak kedua. 6. Apabila ada hal yang perlu diperbaiki dalam berita acara ini, akan diselesaikan secara musyawarah di depan pimpinan distrik 2 GMI wilayah 1. Mungkin nanti disepakati sampai batas waktu berapa minggu ke depan itu bisa klarifikasi ya, saya pikir ya. Demikian berita acara serah terima ini dapat dibuat dan diserah terimakan antara pihak pertama dan pihak kedua sesuai dengan keperluannya. Medan 23 Oktober 2020. GMI Perdamaian Medan Timur, pihak pertama nanti menandatangani Pendeta Jimmy Manurung, pihak kedua Pendeta Aaron M. Raja Lubuk. Dan disaksikan yang pertama nanti yaitu Bapak Leader LS Insinyur Pantas Simajuntak MM, dan Komisi Penata Layanan dan Keuangan Gereja yaitu Bapak Dompak Pasaribu, dan terakhir nanti pimpinan distrik 2 GMI wilayah 1, dalam hal nanti kami yang akan melakukan penandatanganan. Jadi kami undang ke depan, yang pertama adalah Bapak Pendeta Jimmy Manurung. Oke, bisa difotokan kami sebentar. Jadi kiri nih. Jadi kiri itu apa? Pak pendeta di tengah, Pak pendeta pinggir. Baik, kita akan menutup acara serah terima pada kesempatan ini. Semua kami jemput kita bangkit berdiri. Kita akan nantinya berdoa Bapa kami di surga. Setelah itu doksologi kepada Allah dipuji, dan berkat Tuhan kita dipenuhi dengan amin 3 kali. Mari kita mengucapkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus. Kita mulai. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan
dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kepada Allah beri puji. Marilah kita menjalani kehidupan yang masih Tuhan percayakan dengan senantiasa bergantung secara totalitas ke dalam rencana-rencananya. Maka jalanilah hidup pelayanan kita yang Tuhan izinkan dan Tuhan telah tentukan, dan terimalah berkat daripada Tuhan saja. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang dan kasih setia Allah Bapa kita yang di sorga, serta persekutuan yang indah dalam Roh-Nya yang kudus, itulah kiranya yang tinggal dan berdiam dalam kehidupan Bapak Ibu sekalian, memberkati, memperlengkapi, dan mencurahkan kasih rahmat surgawi hari ini, esok, sampai selama-lamanya. Amin.